ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Ariana dan Selin mau jalan. Ariana yang mau ambil HP-nya baru sadar kalau HP-nya ketinggalan. Ariana, Cal, sorry, HP gue ketinggalan. Gue ambil dulu ya. Selin, ya udah, gue tunggu di sini. Ariana lalu bergegas kembali masuk, dan Selin nunggu di luar. Cutu 50 INT. Rumah GALVIN. Pagi Riri duduk di kasur sambil meringis, merasakan badannya yang enggak enak. Galvin masuk ke dalam kamar, namun Riri tampak dingin. GALVIN, kamu sampai kapan sih kayak gini? Riri melirik sinis ke Galvin. Riri sampai Mas Galvin bener-bener nggak urusin hidupnya Ariana lagi. Baru Riri bakal sudahi sikap Riri yang kayak gini. Galvin menghela nafas. GALVIN, ya udah, aku berangkat dulu. Galvin lalu pergi, sedangkan Riri langsung merebahkan diri dan menarik selimutnya dengan kesal. PO Riri, Mas Galvin pasti nggak bisa penuhi janjiin itu. Cutu 51 EXT, rumah GALVIN. Pagi Galvin jalan keluar rumah. Dia melihat Selin yang menunggu Ariana di teras rumah Ariana. Galvin jadi kepikiran omongan Coki. Insert flashes. Coki yang bilang, bisa saja Riri ngelakuin itu karena hasutan Selin, apalagi Selin yang bikin pesan misterius itu dan bikin Saka kecelakaan. Galvin lalu jalan mendekati Selin. GALVIN, enggak bersahabat, ngapain lo di sini? Selin, lo datang-datang kenapa kayak mau ngajak berantem begitu sih? GALVIN, ya memang gue begini karena gue mau kasih perhitungan ke lo karena lo udah mengusik keluarga gue. Selin kaget. Selin, mengusik keluarga lo, maksudnya? GALVIN, lo kan yang kirim pesan misterius itu ke Saka dan Ariana. Dan lo juga yang udah hasut Riri buat bantu Saka agar Saka dan Ariana nggak jadi cerai. Selin langsung ketawa. Selin, lo jangan ngaco ya, nuduh-nuduh gue sembarangan. Galvin menatap tajam Selin. Cutu 52 EXT, jalanan. Pagi Yuna abis beli minum dulu dan gak sengaja ketemu Sisil. Sisil, lo, Yun, lo di sini? Yuna, iya. Gue mampir beli minum dulu nih, baru abis itu ke Jamais. Sisil mengangguk-angguk kecil. Sisil, oh ya, gimana acara nginepnya? Seru banget pasti ya? Yuna kayak sedih gitu. Sisil jadi heran liatnya. Sisil, lo abis nginep kenapa sedih begitu? Yuna, Saka itu emang bener-bener ya, sampai bikin Ariana jadi ditagih rentenir. Sisil kaget. Sisil, OMG. Deda berpikir ini pasti ulah ditangga sih. Saka begitu pasti disuruh Dita. Iya kan ya? Yuna jadi ikut mikir. Yuna, iya bisa jadi begitu. Sisil tampak geram. VO, Sisil, gue nggak bisa biarin ini. Gue nggak akan biarin Dita makin menyakiti Bu Ariana. Enggak, sebagai orang yang udah dianggap adik sama Bu Ariana, gue bakal cari tahu dan bikin perhitungan. Cutu 53 EXT, rumah GALVIN. Pagi Galvin tampak udah emosi. GALVIN, gue nggak nuduh tapi kenyataannya memang begitu kan, gue nggak pernah yang musik lo. Cel, tapi kenapa lo musik keluarga gue? Selin, gue nggak pernah yang musik-musik keluarga lo. Apalagi sampai nyuruh Riri buat bantu Saka, harusnya lo sadar diri. Kalau perlakuan Riri yang begitu itu ya hasil perbuatan lo aja ke Riri yang nggak pernah tulus. Ini malah nyalahin gue. Lo tuh ya harusnya introspeksi diri. Galvin mau jawab lagi tapi Ariana keburu datang. Ariana, ada apa ini? Galvin, enggak ada apa-apa Rin. Ariana, oh, ya udah ayo Cel. Ariana jalan duluan. Selin menatap Galvin dengan tajam. Begitupun sebaliknya. Cutu 54 INT, rumah Ariana. Pagi Bikyas dan Pedro berdiri di jendela buat ngintipin Ariana sudah pergi apa belum. Saat terlihat Ariana udah pergi, Bikyas dan Pedro bergegas keluar. Pedro buruan ayang beb. Bias dan Pedro udah mau keluar tapi tiba-tiba Bias berhenti jalan. Bias, bentar-bentar, ada yang ketinggalan. Bias lalu masuk kembali ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian balik lagi sambil bawa kemoceng. Pedro menatap Bias bingung. Pedro buat apaan? Bias buat gebukin si Dita sama Sakalah. Bias lalu bergegas keluar lebih dulu, ninggalin Pedro yang melongo. Cutu 55
INT, mobil, pagi white shoot jalanan kota pagi hari. Ariana duduk di samping Selin yang lagi mengendari mobil. Ariana lalu menoleh ke Selin. Riana serius. Lo nggak ada apa-apa sama Galvin. Kok kayaknya muka kalian serius banget. Selin nggak ada kok, biasa saja. Ariana lalu mengangguk lega. Ariana oh, bagus deh. Gue kira kenapa-napa. Jeda oh iya, Cel. Gue nanti berhenti di depan sana aja ya. Gue mau mampir dulu ke pengacara gue. Gue minta tolong ya lo handle kerjaan gue dulu. Selin nggak bisa ya entaran aja gitu pas makan siang ketemunya. Ariana nggak bisa. Gue harus ketemu sekarang. Selin jadi kesel. Dia mendengus pelan sambil menatap depan. Cutu 56. INT. Rumah Kusuma. Pagi Kusuma tampak sudah mau berangkat kerja. Dia dan Devi jalan menuju keluar. Devi ingat ya Pi. Sampai kapanpun Mami akan terus menuntut Papi supaya Mami bisa masuk di perusahaan. Kusuma iya Mi. Nanti Papi akan usahakan. Tapi nggak sekarang. Devi iya asal jangan lama-lama aja. Mami pasti nungguin. Kusuma hanya melirik kecil ke Devi. Kusuma Mami hari ini mau kemana? Devi enggak kemana-mana. Mami di rumah aja. Kusuma mengangguk-angguk kecil. Kusuma oke. Ya udah kalau gitu Papi berangkat dulu ya Mi. Devi hanya mengangguk. Lalu Kusuma pergi. Setelah memastikan Kusuma pergi, Devi langsung keluarin HP-nya dan telepon. Devi Yuyas, 5 menit lagi jemput saya. Jeda oke Devi lalu tutup teleponnya. Dia tampak smirk. Cutu 57. INT. Kantor pengacara. Pagi Ariana tampak berjabat tangan dengan pengacaranya. Kemudian mereka duduk berhadapan. Tampak wajah mereka berdua yang serius. Ariana jadi menurut Anda bagaimana terkait harta bersama dan hutang suami yang ditagihkan kepada saya? Karena terus terang di sini saya merasa dirugikan. Dan 10M bukanlah uang yang sedikit. Pengacara tampak mengangguk kecil. Pengacara sebenarnya hal ini wajar jika si penagih hutang mendatangi ibu. Karena bagaimanapun ibu masih tercatat sebagai istri sahnya. Apalagi sebelum menikah tidak ada perjanjian pranikah yang disepakati bersama. Ariana tampak serius menyimak penjelasan pengacara. Pengacara itulah kenapa pentingnya perjanjian pranikah dibuat. Ya salah satunya ini, untuk menjamin kondisi finansial setelah menikah. Apalagi bagi salah satu pihak yang tidak bekerja. Selain itu juga menghindari adanya masalah harta gono gini yang alot saat perceraian. Apalagi terkait masalah hutang suami, sesuaikan saja adegannya untuk scene edukasinya. Ariana masih diam dan fokus mendengarkan pengacara. Cutu 58. INT. Kafe Jamais. Pagi Yuna jalan masuk ke dalam kafe sambil marah-marah. Yuna teriak BONA Tommy yang ada di situ mendekati Yuna. Tommy kamu kenapa sih dari kemarin enggak berhenti marah-marah mulu? Yuna melirik sinis ke Tommy tapi malas jawab ucapan Tommy. Sampai akhirnya Bona muncul. Yuna teman lo itu ya, Bon, emang nggak tahu malu. Nggak cukup dia kasih bukti seolah Ariana selingkuh sama Galvin. Terus masalahin harta gono gini dan sekarang apa? Ariana malah didatengin rentenir dan nagih duit buat bayar utang Saka yang sebesar 10M emang udah gila ya si Saka. Bona dan Tommy kaget. Mereka langsung kayak keinget sama Cairta Saka. Bona tunggu-tunggu Yun. Ariana ditagih rentenir. Saka juga pernah cerita kalau dia ditagih utang tapi Saka bener-bener nggak terima uang sepeser pun. Apalagi sampai 10 miliar. Jadi kayaknya Saka sama Ariana ditipu orang deh. Yuna dan lo percaya itu? Saka lo percaya Bona ya gue sih percaya aja ya. Namanya juga teman. Apalagi Saka sekarang lagi luntang-lantung cari kerja. Kalau dia udah ada duit segitu banyaknya, kayaknya nggak mungkin deh dia repot-repot cari kerja. Yuna terdiam dan jadi mikir. Cutu 59. EXT. Rumah Dita. Pagi Devi, Bikyas dan Pedro sudah di depan rumah Dita. Devi ketok rumah Dita dengan tidak sabar. Devi gedor-gedor pintu rumah Dita lagi. Sementara Bikyas sudah siap dengan kemocingnya dan pasang tampang yang penuh dengan dendam. Sedangkan Pedro berdiri agak berjarak dari Devi dan Bias. Dia jadi takut ngeliat Devi dan Bikyas yang kelihatan emosi. VO Pedro waduh. Bahaya nih ai di tengah macan betina yang lagi ngamuk gini mereka sengaja nggak bersuara biar Saka dan Dita nggak curiga. Cutu 60. EXT. Rumah Dita. Pagi Devi, Bias dan Pedro menunggu Dita untuk membuka pintu. Wajah mereka terlihat sangat emosi. Terutama Devi yang paling tidak terima atas apa yang menimpa Ariana. Tak lama Dita pun membuka pintu. Devi langsung ngegas. Devi mana Saka? Jreng Dita kaget.
Dan ternyata sudah banyak tetangga yang memperhatikan Dita. Dita melirik ke samping dan sedikit malu. Para tetangga dan ibu-ibu julid bisik-bisik. Dita, tante ngapain kesini? Dateng-dateng kok langsung marah. Devi udah minggir. Saya mau ketemu Saka. Devi mau paksa masuk tapi dihalangi Dita. Para warga yang melihat itu akhirnya mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Dita semakin malu, tapi berusaha tetap tegas terhadap Devi. Dita, tante nggak saya izinkan masuk. Lebih baik tante pulang aja. Jangan mengganggu ketenangan keluarga saya. Devi, apa kamu bilang? Jangan mengganggu ketenangan keluarga kamu. Justru suami kamu udah mengganggu ketenangan anak saya. Udah minggir kamu. Dita tetap menghalangi Devi. Bias pun mencoba membantu Devi untuk masuk. Devi, Saka, keluar kamu. Saya tahu kamu di dalam. Dasar laki-laki enggak tahu malu kamu ya. Keluar kamu, Dita. Tante tolong stop. Tante mau saya laporkan polisi karena pemaksaan masuk ke properti orang. Devi, laporin aja. Saya nggak takut. Bias yang udah geram karena Dita nutupin Devi langsung mukul tangan Dita yang menghadang pintu. Dita kesakitan. Devi akhirnya berhasil masuk. Bias minggir. Nyonya mau masuk. Devi pun langsung masuk dan menabrak bahu Dita hingga dia sedikit oleng. Saat akan menyusul Devi, Bias dengan cepat menahan Dita. Dita, lepasin tangan saya. Bias, nggak akan saya lepaskan. Dita terus berontak, hingga nggak sengaja ngedorong Dita sampai kejedot. Bias, rasain. Makanya jadi perempuan jangan jahat-jahat non. Dita nggak terima dan langsung nyerang Bias. Bias dan Dita pun berantem. Bias beberapa kali memukuli Dita dengan kemocingnya. Dita merintis kesakitan. Dita juga berusaha menyerang. Tapi karena Bias bawa kemocing, malah Dita terus yang kena pukul. Bias, syukurin kamu. Makanya jangan macam-macam jadi perempuan. Bias masih dengan semangat melawan Dita. Pedro bingung. Dia mau nolongin Dita juga yang sudah menangis dengan amukan Bias. Insert, ibu-ibu julid ikut emosi dan malah maju mau ikut hakimin Dita. Tetangga julid, warga du dasar pelakor, kajar saja bu, jadi sebel kita. Bikin rusak lingkungan aja. Cutu 61. INT, rumah Dita. Sore Devi mencari Saka seisi rumah dengan amarahnya. Devi, Saka, keluar kamu. Jangan jadi laki-laki pengecut. Menyesal saya dulu mengizinkan kamu menikah dengan anak saya. Keluar kamu sekarang. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Saka akhirnya terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya dan kaget ternyata yang memanggilnya adalah Devi. Saka, mami. Devi menatap Saka tajam. Devi, nggak usah panggil saya mami. Saya bukan mami kamu lagi. Saka, mami mau ngapain kesini? Devi jalan mendekat dengan tatapan tajam. Devi langsung menamparkan Saka. Jreng, Saka kaget. Devi, kamu bener-bener keterlaluan ya Saka. Kamu sudah mempermalukan keluarga saya. Nggak cukup kamu dengan nyakitin Ariana dengan semua drama yang kamu buat selama ini. Hah? Dan sekarang kamu minta Ariana buat menanggung utang kamu. Laki-laki macam apa kamu ini? Kenapa kamu tidak tahu malu sekali Saka? Jreng, Saka kaget mendengar itu. Saka, mi. Saka beneran nggak hutang mi. Itu bukan Saka. Saka cuma ditipu karena ada orang hutang yang menggunakan nama Saka. Bahkan Saka aja nggak menerima uang sepeser pun dari uang itu. Devi tersenyum kesal sambil geleng-geleng kepala melihat Saka mengelak. Devi, mana ada maling mau ngaku. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu selesain sendiri masalah kamu. Jangan pernah bawa-bawa anak saya ke dalam masalah ini. Kalau sampai saya masih dengar hal itu, jangan kira saya akan diam saja. Devi langsung pergi ninggalin Saka yang bingung nggak tahu harus gimana lagi. Dita baru aja masuk dengan memegangi badannya yang sudah sakit-sakit. Devi memandang tajam Dita dan langsung keluar rumah. Tetangga julid ikut bersorak puas lihat Dita didatangi dan diamuk Devi. CS Cutu 62. INT, kantor Ariana. Siang Sisil sedang kerja di ruang Ariana. Tapi Ariana terlihat tidak fokus. Sisil jadi khawatir sendiri. Sisil, Bu Ari, nggak apa-apa. Ariana, saya nggak tahu Sil. Perasaan saya lagi nggak enak aja. Saya juga nggak tahu kenapa. Sisil, Bu saya. Sisil menggantungkan omongannya tidak enak. Theo, Sisil, kayaknya kurang tepat deh kalau gue bahas sekarang soal masalah Mbak Riri dan utang Saka. Sisil mengangguk paham. Ariana, kamu kenapa Sil? Sisil, saya mau ngajakin Bu Arin makan siang gimana? Biar ada tenaga gitu Bu. Kita makan di luar yuk Bu. Ariana nampak ragu. Tapi akhirnya dia pun mengangguk. Ariana, ya udah boleh. Sisil pun tersenyum senang. Ariana siap-siap pergi. Ariana dan Sisil keluar ruangan bersama. Cutu 63. INT, rumah Dita. Siang Intercut Hit 64. INT, sebuah tempat. Siang Saka dan Dita sudah duduk di ruang tamu.
Saka pijetin Dita yang badannya kesakitan karena pukulan bias. Saka kamu gimana? Udah enakan? Dita udah enakan gimana? Jelas-jelas badan aku masih sakit semua makanya aku minta pijitin kamu. Saka ya udah kamu istirahat dulu aja kalau gitu. Maaf ya gara-gara aku keadaan jadi kayak gini Dit. Tapi sekarang aku harus pergi. Jreng Dita kesal. Dita mau pergi kemana lagi sih Sak? Saka aku ada janji sama Dinda soal kerjaan yang dikasih temennya. Dita apa nggak bisa nanti aja? Kita baru aja diserang sama keluarga Ariana loh. Perhatian dikit kayak ke aku. Kamu nggak lihat aku sakit semua gini? Saka iya aku tahu. Tapi aku tetap harus pergi buat dapetin kerjaan ini. Ini juga buat kepentingan kita Dit. Aku pergi dulu ya. Saka langsung berdiri. Dita Sak ini aku lagi sakit loh. Kamu tega banget sih. Dita langsung cemberut kesal melihat kepergian Saka. Dita Saka tuh bener-bener yang ngeselinnya. Dita langsung menghilangkan tangannya di dada. Tapi malah kesakitan karena terlalu menekan tangannya. Dita berpikir sebentar dan berniat telepon Dion aja. Dita tersenyum dan mengambil ponselnya untuk menelpon Dion. Tak lama Dion pun mengangkat panggilannya. Dita halo sayang. Kita ketemuan yuk. Aku lagi bete banget nih gara-gara Saka. Dion boleh. Kamu mau ketemu di mana? Dita enaknya kemana ya? Aku juga bingung nih. Dion gimana kalau shopping aja kita? Dita langsung sumringah mendengar itu. Dita boleh tuh. Sekalian aku juga mau spa sama massage ya. Badan aku lagi sakit-sakit semua nih gara-gara abis berantem. Dion berantem? Berantem sama siapa? Dita nanti aja aku ceritain pas kita ketemu. Ya udah kita ketemu di butik aja ya. Dion oke. See you di sana ya sayang. Dita mengakhiri panggilannya dengan senang hati. Dita bangun dari sofa dan segera siap-siap. Cutu 65. INT. Uma Kusuma. Siang Devi. Gias dan Pedro baru aja sampai di rumah. Devi terlihat sangat lega setelah menamparkan Saka. Devi saya lega sekali sudah kasih peringatan dan pelajaran buat mereka. Iya samanya saya juga udah lega tadi bisa nyiksa non Dita itu. Selama ini sudah cukup menahan rasa kesal gara-gara perempuan itu. Biar tahu rasa dapat pelajaran dari saya. Devi bagus Yas. Kamu emang paling bisa memanfaatkan keadaan. Yas jelas. Bias gitu loh. Devi ya udah saya mau mandi dulu ya biar segeran dan terjauhkan dari kotoran-kotoran yang ada di rumah Dita itu. Bikin tenaga saya habis aja. Yas siapnya. Pedro ternyata dari tadi sedang ngelamun. Bias melihat Pedro heran. Bias memukul Pedro untuk membuyarkan lamunannya. Yas kamu kenapa malah ngelamun? Pedro kok saya jadi kasihan ya sama non Dita tadi. Dia pasti kesakitan abis kita pukulin ke mocing. Yas lah orang ngeselin kayak non Dita kok malah dikasihanin. Aneh kamu. Bias langsung pergi ninggalin Pedro. Pedro kasihan sama orang kok aneh. Pedro geleng-geleng sendiri dan akhirnya nyusul Bias masuk. Cutu 66. INT. Kantor Wijaya. Siang Galvin baru aja keluar dari ruangannya. Dia melihat Coki sedang ngobrol dengan salah seorang pegawai. Galvin menatap penasaran Coki. Galvin akhirnya mendekati Coki. Staf itu pun akhirnya pamit. STAFF ya sudah Pak Coki saya permisi dulu. Coki mengangguk. Coki menatap Galvin penasaran karena hanya diam saja menatap dirinya. Coki kenapa lo? Gitu amat mandang gue nya. GALVIN info yang lo kasih tahu soal Selin beneran kan Cok? Lo nggak cuma mengada-ngadakan. Coki ya bener lah. Mana mungkin Coki kasih info salah. Lagian gue nggak mungkin mengada-ngada karena emang gue tahu dari awal Selin itu punya niat jahat sama Ariana. Dia kan fake. Apalagi gue denger-denger Selin juga lagi deketin para pemegang saham Ariana Glow. GALVIN seriusan sampai segitunya. Coki ya beneran. Tapi terserah sih kalau lo nggak mau percaya. GALVIN gue percaya sih. Lo kok bisa tahu aja sih info kayak gini-gini Cok? Coki ya itu karena gue emang berbakat buat stalkerin orang. Buktinya info yang gue dapat selalu akuratkan. GALVIN ya juga sih. Itu artinya gue juga harus waspada sama Selin. Galvin mengangguk sambil berpikir. Coki tersenyum smirk. Cutu 67. INT. Esto. Siang Saka dan Dinda sedang makan siang bersama sekaligus Saka juga ingin menyerahkan dokumen sebagai persyaratan dia untuk bekerja. Saka ini dokumen yang diminta sama teman kamu. Aku udah masukin semua persyaratan yang kamu bilang waktu itu Din. Dinda oke. Nanti langsung aku kasih ke dia dan semoga besok kamu udah langsung dapat panggilannya ya. Saka makasih banget ya Din. Jujur aku bener-bener butuh banget kerjaan ini. Aku harus ngelunasin utang yang bahkan uangnya kemana aja aku nggak tahu.
Kalau nggak ada kamu sama teman kamu, pasti aku bakal bingung banget sih. Dinda, aku ikut turut prihatin ya Sak. Kemarin waktu Ariana ditagih sama penagih hutang kebetulan aku lagi di sana sih. Saka, ya ampun, aku jadi malu banget sama kamu Din. Dinda, kenapa kamu harus malu? Aku tahu kamu nggak ngelakuin itu kan. Udah, kamu pokoknya harus semangat Sak. Aku pasti bakal bantu kamu. Oke, Saka mengangguk sambil tersenyum tipis. Mereka pun lanjut makan bareng. Cutu 68. EXT. Ketokoan. Siang Ariana dan Sisil sedang berjalan menuju resto tempat mereka makan siang. Tanpa sengaja Sisil melihat Dita yang masuk pertokoan. Pop, Dita masuk pertokoan. Keop, Sisil itu bukannya Dita ya? Kayaknya aku harus samperin tuh orang deh. Sisil melirik ke arah Ariana. Ariana ternyata tidak menyadari. Sisil, Bu Arin, saya mau mampir bentar ya ke toko baju itu. Ada baju yang mau saya cari. Bu Arin, tunggu di resto aja. Ariana melihat ke pertokoan yang ditunjuk Sisil. Ariana, nggak apa-apa, aku ikut kamu aja. Jeng, Sisil jadi panik sendiri. Sisil, langsung di resto aja ya Bu. Takutnya rame terus kita nggak dapat tempat duduk. Ariana menatap curiga tapi akhirnya mengangguk. Ariana, ya udah saya langsung ke resto ya Sil. Sisil, iya Bu. Ariana jalan dulu ke resto. Sedangkan Sisil dengan penuh tekad berjalan ke arah pertokoan yang sama dengan Dita. Cutu 69. INT. Pertokoan. Siang Dita sedang memilih beberapa baju yang dia suka. Dita terlihat sangat senang belanja. Dita mengambil beberapa baju yang akan dia beli. Kamera Cheng fokus ke Sisil yang baru datang dan menatap Dita tajam. Sisil, oh gini ya, suami lagi dikejar-kejar renterin dan lo malah lagi foya-foya. Dita terdiam dan menatap ke Sisil juga. Sisil jalan mendekati Dita. Sisil, gue jadi curiga deh, jangan-jangan lo lagi yang nakjuin pinjaman atas nama Saka. Lo tuh emang cewek nggak tahu diri sih, foya-foya tapi pakai duit ngutang. Sisil geleng-geleng heran. Dita tidak terima diremehkan seperti itu. Dita ikut menatap tajam Sisil. Dita, lo jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sisil, lah gue nggak sembarangan lagi. Gue ngomong secara fakta kok ini. Sudah jelas-jelas lo sekarang sedang menghambur-hamburkan uang Dita, sambil menyentuh baju yang dipegang Dita. Ini buktinya. Sisil geleng-geleng kepala heran melihat Dita. Sisil, lo tuh nggak pernah berubah ya. Bu Arin aja yang nggak ada sangkut pautnya jadi ikut nanggung resikonya sampai dia juga dikejar-kejar rentenir, asal lo tahu ya. Harusnya yang dikejar-kejar itu lo, bukan Bu Arin. Dita tidak bisa menahan emosinya. Dia jatuhkan baju yang dia bawa dan langsung jambat rambut Sisil. Dita, Sisil, sialan. Sisil juga tidak terima dan ikut menjambat rambut Dita. Mereka jadi saling jambat satu sama lain. Cutu 70. INT. Resto. Siang Ariana jalan sendiri masuk ke resto. Tapi ternyata tidak sengaja Ariana melihat Saka Dinda. Dinda menyadari kedatangan Ariana dan langsung berdiri. Dinda hairin Ariana berhenti tidak jauh dari posisi Dinda dan Saka. Dinda jadi merasa tidak enak karena Ariana melihat dirinya cuma duduk berdua dengan Saka. Ariana, hai Din. Dinda, aku cuma mau bantuin Saka dapat kerjaan aja kok. Gak ada hal lain. Ariana terlihat tidak terpengaruh dan biasa aja. Ariana, oh iya, melirik ke Saka, selamat atas pekerjaan barunya. Dinda melirik Saka dan Ariana gantian. Ariana nampak tidak peduli dengan Saka. Saka menatap dalam Ariana. Dinda, ya udah Sak, aku langsung balik ke rumah sakit ya. Abis ini ada jadwal check up pasien soalnya. Saka, oke Din, makasih ya. Dindarin aku duluan ya. Ariana, hati-hati Din. Dinda langsung pergi meninggalkan keduanya. Ariana juga mau pergi. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan Saka. Ariana melihat tangan Saka yang menggenggam pergelangan tangannya. Saka, ada yang harus aku bicarain ke kamu. Ariana cuma diam dan menarik napasnya panjang. Ariana seperti menahan diri untuk tidak marah. Cutu 71. INT. Pertokoan. Siang Sisil dan Dita masa saling jambak dan saling mengumpang satu sama lain. Pegawai toko berniat memisahkan keduanya tapi tidak berani. Pengunjung lain menonton pertengkaran mereka. Kamera Cheng fokus ke Coki yang baru aja masuk toko. Coki kaget dan langsung memisahkan keduanya. Coki, Sisil, Dita, stop. Malu. Stop. Akhirnya Dita dan Sisil pun berhenti bertengkar. Mereka berdua saling pandang tajam dan merapikan penampilan masing-masing. Sisil melirik ke arah Coki sedikit kesal, lalu beralih lagi ke Dita. Sisil, lihat aja, gue nggak akan biarin lo hidup tenang. Dita, lo pikir gue takut sama ancaman lo?
Nggak sama sekali. Topi udah malu tuh dilihatin orang. Kalian tuh kalau berantem lihat tempat bisa nggak sih? Dita nggak peduli. Dita ambil bajunya yang jatuh dan langsung kasih ke pegawai dengan kesal. Dita sayang nggak jadi beli mbak. Dita langsung pergi meninggalkan Coki dan Sisil. Sisil, kamu kenapa pisahin aku sama Dita sih? Aku belum puas tahu. Rasanya pengen aku cakar aja tuh muka nggak tahu malu. Toki udah malu sayang. Sisil masih kesel dengan pertengkarannya dan Dita. Sisil, by the way kamu ngapain di sini? Toki, tadinya aku tuh mau kasih kamu kejutan. Aku mau beli baju di sini. Tapi kok ya aku malah lihat kamu berantem sama Dita. Sisil jadi terharu sendiri. Sisil, so sweet banget sih. Makasih ya sayang. Toki, sama-sama. Ya udah yuk, gimana kalau kita sekalian makan siang? Sisil, aku nggak bisa. Bu Arin udah nungguin di resto deket sini. Toki, oh gitu. Ya udah buruan kesana Gi. Sisil mengangguk. Keduanya pun akhirnya keluar dari toko. Cutu 72. INT. Resto. Siang Saka masih menggenggam pergelangan tangan Ariana. Saka berdiri dan mereka berdua pun berhadapan. Ariana menepis tangan Saka. Saka menarik napasnya panjang. Saka, jujur aku merasa bersalah banget sama kamu Rin. Aku malu banget, tapi asal kamu tahu aku tuh bener-bener nggak ngutang ke orang-orang itu. Terima uangnya aja aku enggarin. Sama sekali. Sepeser pun aja enggak. Ariana masih diam. Saka, sebenarnya aku cuma pengen lihat kamu bahagia. Aku nggak mau semua ini menimpa kamu. Sesuatu hal yang bahkan nggak kamu lakuin. Ariana, kalau Anda memang mau saya hidup bahagia dan tenang, lepaskan saya. Setelah itu Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri tanpa menyeret nama saya. Saya sudah lelah sama Anda. Ariana menahan dirinya untuk tidak terlena dengan keadaan yang ada. Saka, aku janji. Aku akan selesaikan masalah aku. Aku sudah sangat malu sama kamu. Sama keluarga kamu. Sepertinya karma memang sedang menghajarku sekarang. Maafin aku ya Rin. Ariana diam dan memandang Saka dalam. PO, Ariana, lihat Mas Saka kayak gini kasihan juga sebenarnya. Tapi aku sadar Mas Saka pantas dapetin ini semua atas apa yang udah dia lakuin. Saka, ya udah kalau gitu aku pergi dulu. Kamu bisa makan siang di sini tanpa terganggu dengan adanya aku. Ariana, terima kasih. Saka pun berjalan keluar dari resto. Di saat yang sama Sisil masuk dan melihat Saka yang keluar resto. Ariana memandang kepergian Saka. Sisil buru-buru mendekati Ariana. Sisil, ibu nggak apa-apa. Ariana, nggak apa-apa. Yuk kita makan. Sisil dan Ariana pun cari meja yang kosong untuk mereka makan siang. Cutu 73. EXT. Sebuah tempat. Sore Dita sudah jalan bareng Dion. Keadaan Dita terlihat prihatin. Dita masih aja kesel dan Dion mencoba menenangkan. Dita bete banget tahu aku hari ini kayak apes gitu. Udah tadi pagi dapat cacian. Pukulan dari Tante Devi sama Bias. Barusan malah berantem sama Sisil. Dion, badan kamu masih sakit-sakit. Dita masih dengan manja. Dita jalannya sambil kesakitan. Dion, ya udah kita ke tempat massage dulu yuk. Kayaknya badan kamu harus diurut deh. Dita, boleh deh. Tiba-tiba ada lubangan kecil di jalan yang bikin hal sepatu dia lepas. Jreng, Dita kaget dan hampir jatuh. Dengan cepat Dion menangkap Dita. Dita melihat ke arah sendalnya yang patah. Dita, apes banget sih aku hari ini. Dion, udah nggak apa-apa. Nanti kita beli yang baru. Aku bantu jalan. Dion memapah Dita jalan. Dita pincang karena sepatunya patah dan kakinya sedikit kesleo. Cutu 74. INT. Sebuah tempat. Malam Saka duduk sendiri dengan banyaknya hingar-bingar musik yang memekakkan telinga. Saka sudah tidak dalam keadaan sadar. Saka mabuk. Dia terus minum minuman keras. Saka terlihat depresi dan bingung. Seperti orang gila Saka ketawa-tawa sendiri. Saka berdiri sambil membawa botol minuman keras. Bicara sambil ngelantur. Tanpa sadar Saka menabrak seseorang. Orang itu marah. Pengunjung, wei kalau jalan hati-hati dong. Mabok boleh tapi mata dipakai. Saka malah ketawa. Saka marah. Kamu marah malah kelihatan cantik taurin. Saka malah membayangkan orang itu Ariana. Saka mendekati orang itu dan membelai orang itu sayang. Saka, Rin, aku tuh sayang sama kamu. Aku nggak mau pisah sama kamu. Aku sayang kamu. Pengunjung itu berontak dan kesal. Pengunjung itu langsung nonjok Saka. Saka tidak mengelak. Dia malah ketawa. Saka terus, Rin. Aku siap kok kamu pukulin asal kamu mau maafin aku. Pengunjung itu sungguh kesal. Cutu 75. EXT. Rumah GALVIN. Malam Riri sedang menunggu Galvin pulang. Riri duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Tak lama Ariana datang dan menyapa Riri. Ariana, Mbak Riri.
Tumben sore-sore ada di depan rumah. Riri iya. Nunggu Mas Galvin dengan dingin. Ariana oh nunggu Galvin. Di saat yang bersamaan, mobil Galvin masuk. Galvin keluar dari mobil. Kata Galvin dan Ariana sempat bertatap sejenak. Ariana Mbak Riri aku masuk dulu ya. Riri mengangguk. Ariana masuk rumah. Galvin memandang kepergian Ariana. Tanpa Galvin sadari Riri memperhatikan itu. VOGALVIN kayaknya Ariana lagi ada masalah deh. Galvin terdiam sejenak dan jalan ke arah Riri yang memandangnya dingin. Cutu 76. EXT. Jalanan. Malam Saka berjalan dengan sempoyongan. Mukanya ada bekas pukulan pengunjung sebelumnya. Dia tertawa sendiri. Saka terlihat depresi. Setelah tertawa, tiba-tiba Saka menangis. Badannya loyo dan terjatuh. Saka tidur terlentang di jalanan. Dia menutupi matanya dengan tangan. Saka menangis. Saka kenapa hidup aku jadi hancur gini? Kakak hahaha Cutu 77. INT. Rumah Ariana. Malam Intercutwit 78. INT. Rumah Kusuma. Malam Ariana jalan sekitar rumah dan baru sadar rumahnya sepi karena tidak melihat Pedro dan Bias. Ariana Bias, Pedro, Bias jeda pada kemana ya mereka. Ariana berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menelpon Bias. Tak lama Bias pun mengangkatnya. Iya. Halo Non Arin. Ariana Bias di mana? Kok Arin cari di rumah nggak ada? Bias oh iya Non. Saya sampai Pedro lagi di rumah Nyonya. Ariana Mami nggak kenapa-napa kan Bi? Bias enggak kok. Nyonya baik-baik aja. Sehat dan aman hehehe Ariana syukurlah. Udah Bias sama Pedro di sana aja dulu. Jagain Mami ya. Titip salam buat Mami. Bias siap Non. Ariana mengakhiri panggilannya. Ariana memutuskan untuk kembali ke kamar. Belum sempat masuk, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Jeleng Ariana kaget dan heran. Ariana pun akhirnya jalan ke pintu. Cutu 79. INT. Apartemen Sisil. Malam Sisil dan Coki sedang menghabiskan waktu berdua. Mereka nonton televisi sambil menikmati jajanan di atas meja. Sisil menyandarkan kepalanya di bahu Coki sambil bergenggaman tangan. Mereka terlihat saling menyayangi. Sisil kamu tahu nggak apa yang bikin aku kesel tadi siang sama Dita? Coki emang apa? Sisil masak ya? Udah tahu pas Saka lagi kelilit utang 10M. Bisa-bisanya Dita malah belanja. Kamu kan tahu baju-baju yang ada di toko tadi tuh harganya mahal-mahal. Aku tuh nggak habis pikir deh sama Dita. Otaknya ditaruh mana sih? Coki tapi aku jadi curiga deh sayang. Sisil curiga kenapa emang? Coki kenapa aku jadi mikir semua ini ulah Dion ya? Soalnya waktu itu Dion pernah bilang kalau dia dapat suntikan modal berapa M gitu. Pastinya berapa aku lupa. Ditambah lagi, kayaknya mereka berdua itu juga masih deket deh. Bener nggak sih? Sisil bisa aja sih itu. Kalau itu sampai beneran, keterlaluan si dua orang itu. Sisil dan Coki jadi ikut berpikir dalam soal Dion dan Dita. Cutu 80. INT. Rumah Ariana. Malam Ariana membuka pintu dan kaget melihat Saka sudah berdiri di depan rumahnya. Saka berdiri dalam keadaan mabuk dan badannya babak belur. Ariana Saka, kamu ngapain di sini? Saka malah tertawa sendiri, badannya sempoyongan dan hampir terjatuh. Dengan cepat Ariana menahan tubuh Saka. Ariana Saka kamu kenapa? Kamu mabok ya? Saka akhirnya menguatkan kakinya lagi. Saka berjalan mendekati Ariana dan menantapnya intimidasi. Ariana takut dan akhirnya semakin mundur. Ariana Saka, kamu mau ngapain? Saka tidak peduli, dia tersenyum sengit. Enggak Saka kamu kenapa? Kamu mabok ya? Saka akhirnya menguatkan kakinya lagi. Saka berjalan mendekati Ariana dan menantapnya intimidasi. Ariana takut dan akhirnya semakin mundur. Ariana Saka, kamu mau ngapain? Saka tidak peduli, dia tersenyum sengit. Hingga akhirnya Ariana terjatuh dan tertidur di atas sofa. Saka semakin dekat, wajah mereka sangat dekat. Saka membisikkan sesuatu di telinga Ariana. Ariana terlihat tegang. Saka sampai kapanpun aku nggak akan melepaskan kamu Rin. Aku akan lakuin apapun untuk dapetin kamu kembali. Ariana Saka sadar masak. Saka lalu tertawa menatap Ariana yang ketakutan. Lalu detik berikutnya Saka menangis. Saka menjauh dari wajah Ariana. Dia terduduk di samping Ariana sambil menggenggam tangan Ariana. Saka menangis sesenggukan sambil minta maaf ke Ariana. Saka Rin, aku mohon maafin aku. Aku cinta sama kamu. Saka menunduk di tangan Ariana yang dia genggam.
Ariana menatap lurus ke langit-langit mendengar tangisan Saka. Freeze 81.